Halo Sobat Geosfer, bertemu kembali dengan saya Ruben Setiawan. Membahas tentang sebuah lagu keroncong, tak akan lupa dari ingatan kita, yaitu lagu Bengawan Solo yang sangat populer dari dulu hingga saat ini. Namun, tahukah Anda bahwa lagu Bengawan Solo mengandung banyak makna tersirat dan tersurat yang menceritakan tentang geomorfologi Sungai Solo secara dalam perspektif geografi? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis dan mendengarkan lagu Bengawan Solo tersebut dari lirik-liriknya. Apakah benar lirik-liriknya tersebut mengandung banyak makna tersurat dan tersirat dari aspek-aspek geomorfologi yang ada pada Sungai Solo? Langsung kita mulai saja ya. Nah, saya sudah ambilkan HP saya di sini. Saya akan mendengarkan lagunya dan akan menganalisis fitur-fitur apa yang ada di dalam lagu tersebut, terutama di lirik-liriknya. Saya pasang dulu headphone-nya. Lalu saya play lagunya. Ini lagu Bengawan Solo yang dibuat oleh atau dikompos oleh Gesang dan dinyanyikan atau di-cover oleh Hetty Koes Endang. Bentar, ini masih intronya. Di lirik yang ini Gesang bilang bahwa menceritakan tentang musim kemarau tak seberapa airmu. Artinya bahwa memang Sungai Solo atau Sungai Bengawan Solo ini mengalir secara episodik ya, atau dalam kasarannya itu sungainya ini sungai musiman. Artinya memang pas musim kemarau dia airnya sedikit, dan ketika musim penghujan dia airnya sangat banyak sehingga malah bisa sampai banjir kayak gitu. Kita lanjut lagi ya, dengerin lagunya. Nah, di lirik selanjutnya dia, di musim hujan air meluap sampai jauh. Nah, ini ciri khas banget nih dari sungai episodik nih. Nah, stop. Terus setelah lirik yang tadi yang musim kemarau dan musim penghujan, dia bilang kalau mata airmu dari Solo terkurung Gunung Seribu. Nah, apa sih sebenarnya dari maksud Gunung Seribu di sini? Maksudnya dari Gunung Seribu di sini adalah conical hills atau bukit-bukit kars yang ada di bagian selatan Sungai Solo, yaitu tepatnya di daerah sekitar Kars Gunung Kidul dan Pacitan sebagainya. Ya, bahwa kita tahu juga bahwa Sungai Bengawan Solo itu mengalir dari sekitar Solo ke selatan, Waduk Gajah Mungkur, terus ke area Gunung Kidul, Pacitan. Nah, di situ tuh banyak gunung-gunung atau bukit-bukit kars kayak gitu. Jadi kayak bukit-bukit conical hills gitu, makanya, dan jumlahnya itu banyak-banyak kecil-kecil. Nah, makanya di sini Gesang bilang dia mata airnya terkurung Gunung Seribu kayak gitu. Terus kita lanjut lagi ya. Nah, air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Ya, dapat kita tahu juga bahwa memang Sungai Bengawan Solo ini salah satu sungai yang terpanjang di Pulau Jawa juga. Alirannya dia dari sekitar daerah Solo. Awalnya mengalir ke selatan, menurun lerengnya ke selatan. Lalu setelah itu dia belok atau
berubah arahnya ke utara dan sampai bermuara di pantai utara Jawa, di Laut Jawa, di sekitar daerah Lamongan kayak gitu ya. Kita dengerin lagi lagunya. Nah, di lirik ini kaum pedagang yang selalu naik itu perahu ini membuktikan bahwa memang Sungai Solo atau Bengawan Solo ini memiliki fungsi atau dampak sosial juga, terutama fungsi ekonomi dan fungsi transportasi untuk alat transportasi dan distribusi barang di bagian tengah Pulau Jawa melalui air. Kita dengerin lagi lagunya. Ini masih di musik antar baitnya. Saya yang paling suka dari musik Bengawan Solo tuh kayak keroncong-keroncong jadul gitu. Jadi kayak nostalgia ke masa lalu gitu. Walaupun saya juga nggak pernah ngalamin zaman-zaman keroncong, tapi emang di telinga tuh enak banget didengerin. Nah, dia udah lanjut ke bait berikutnya. Kayaknya udah nggak usah saya bahas lagi di bait berikutnya, soalnya karena di bait berikutnya itu lirik-liriknya itu ngulang dari bait pertamanya sampai ke referennya lagi itu. Jadi memang yang ingin saya analisis sebenarnya untuk liriknya itu. Tapi kalau saya cuma ngomong analisis kayak gini doang, pasti kayak nggak kebayang kan, maksudnya sebenarnya bentuknya Sungai Bengawan Solo itu kayak gimana, dan fitur-fitur yang disebutin sama almarhum Gesang di sini itu sebagai pencipta lagunya, seperti apa sih sebenarnya karakteristik sebenarnya dari Sungai Bengawan Solo itu, visualisasinya seperti apa sih. Nah, untuk menjawab pertanyaannya itu nanti akan saya buatkan part keduanya dari video ini. Nanti akan saya buatkan seperti geotour gitu menggunakan program atau aplikasi Google Earth Pro yang kemarin-kemarin sudah saya gunakan juga untuk beberapa video sebelumnya. Nah, untuk video kali ini kesimpulannya memang bahwa almarhum Gesang sebagai pencipta lagu Bengawan Solo ini, ketika saya melihat dari lirik-lirik lagunya, memang sangat mengetahui sekali karakteristik dari Bengawan Solo tersebut. Jadi dia memang sangat menghayati baik dari aspek fisik maupun aspek sosialnya dari Bengawan Solo, sehingga dia bisa menciptakan lagu yang sangat merepresentasikan aspek-aspek tadi di dalam Sungai Bengawan Solo. Nah, sekian dari video saya kali ini. Di video part pertama ini ya, saya bikin ini untuk part pertama, saya baru analisis secara overall saja, secara lihat-lihat liriknya saja. Untuk visualisasinya biar kalian lebih tahu juga, apalagi yang tinggal di luar Pulau Jawa tentunya, bagaimana sih Sungai Bengawan Solo itu secara visual seperti apa. Langsung kita tunggu di part 2-nya. Pakai aplikasi Google Earth Pro. Untuk part satunya sekian dulu, jangan lupa ditunggu part keduanya ya. Terima kasih dan salam Geosfer. Hai, terima kasih telah menonton video dari Geosfer Indonesia. Bantu channel ini berkembang untuk memberikan konten-konten yang edukatif dengan cara bagikan ke teman-teman kalian, dan jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan like di bawah. Terima kasih.